1414 Tanah Toraja. Yang saya hormati para perwira dari Polres Tanah Toraja. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Makale, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Makale atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala Lembang, lurah sekecamatan Makale, para kepala lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati. Yang hadir pada hari ini yaitu kita hadirkan para kepala lingkungan ini, Pak Kapolres Pak Dandi, karena para kepala lingkungan inilah yang menjadi ujung tombak ya di kelurahan di Lembang yang ada di Makale ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat yang kita banggakan bersama Bapak Kapolres Tanah Toraja yang baru datang, nanti beliau perkenalan. Kemudian yang saya hormati Bapak Camat Makale, jangan disia-siakan Jumat curhat, keren banget ya. Jadi Bapak Kapolres akan menerima curhatan dari Bapak Ibu sekalian. Benar-benar dan efisien untuk membantu kesulitan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu nanti penyampaian dari Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami akan berusaha menjawab dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mohon doakan ya Bapak Ibu bagi kami berdua selaku pimpinan Kodim dan juga Polres, dan seluruh anggota kami, anggota Kodim dan anggota Polres, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik ya, bisa menjawab apa kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan ada Pak Dandi Babas Papor, Letko Infanteri Maufi dari Chandra SDP Ham. Yang saya hormati Bapak Camat Makale. Yang saya hormati rekan-rekan PJU Polres dan rekan-rekan dari Koramil, dari Kodim, menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, sekaligus wadah untuk memperkenalkan diri bagi Kapolres. Pada kesempatan ini cuma curhat biasanya dihadiri Kapolres, tapi atas perintah Bapak Kapolda agar juga dihadiri dari saya punya ide lagi Pak. Saya mengatakan Bapak Bupati, izinkan saya memperkenalkan diri, nama Bapak. Mudah-mudahan dengan amat dan kondusif itu kesejahteraan masyarakat meningkat. Rekan-rekan semua yang ada di sini, kita itu tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama-sama dengan sesuai kemampuan yang ada. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan usulan, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres, di mana mungkin dari semua wilayah di Kabupaten Tanah Toraja, Pak, mungkin Kelurahan Tondon Mamulu kedua dikunjungi oleh Pak Kapolres, saudara. Kita cukup banyak berbincang-bincang tentang keadaan di Pasar Makale. Terima kasih Pak Kapolres. Pertama-tama yang kami mau sampaikan adalah dan pemerataan Babinsa, Babin Kamtipmas di seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Toraja. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena penempatan Babinsa, Babin Kamtipmas saat ini ada Babinsa, Babin Kamtipmas yang menangani satu bahkan dua kelurahan. Ya, dan menurut saya ini sangat tidak efektif. Kalau bisa, bolehkah penempatan Babinsa, Babin Kamtipmas di seluruh wilayah kelurahan Lembang, kalau bisa satu kelurahan, satu Babinsa atau Babin Kamtipmas. Ya. Yang kedua, mungkin untuk penempatan Babinsa dan Babin Kamtipmas perlu barangkali kita lihat dari domisili dari para Babinsa dan Babin Kamtipmas. Mengapa kami sampaikan seperti ini? Karena
sangat tidak efektif apabila ada kegiatan atau ada masalah di dalam suatu wilayah. Kalau Babinsa Babin Kamtibmas bukan orang di dalam wilayah Kecamatan Makale, bukan Babinsa atau Babin Kamtibmas yang tinggal di dalam Kecamatan Makale, sehingga mungkin kalau ada masalah mungkin sudah selesai baru Babinsa dan Babin Kamtibmasnya bisa hadir. Mohon maaf kepada Babinsa dan Babin Kamtibmas barangkali yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khusus untuk Babin Kamtibmas kami. Saya cukup aktif di dalam melaksanakan tugas. Hanya persoalannya saya lihat kasihan juga karena kalau saya tidak salah tinggal di luar Kecamatan Makale, dan menangani tidak salah 3 kelurahan. Jadi mungkin barangkali ini perhatian dari Bapak Kapolres atau Bapak Dandim untuk memperhatikan akan apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih. Sudah 2 kali ketemu di pasar. Hasil pengecekan saya di pasar untuk laporan tertulis anggota itu, harga bahan pokok yang dijual di pasar itu tidak ada kenaikan harga. Makanya saya sekalian ngecek, saya tanyakan kepada pedagang dan saya tanyakan kepada masyarakat pembeli. Benar, jadi laporan tertulis dan pernyataan di laporan itu sama. Nah, itu yang kemarin kami sama-sama dengan Pak Lurah. Kami juga dalam aspirasi bagaimana keamanan di pasar aman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran baik dari Kodim dan Polres. Kita sudah menjaga pasar Makale dengan aman dan kondusif. Nah, terkait dengan ditambahnya jumlah Babin Kamtibmas itu kita harus usulkan jumlah personil Polres Kapur itu sangat kurang. Jumlahnya hampir 300. Jumlah penduduk Kapur itu hampir 300 ribu. Jumlah personil Kapur 245, saya katakan 300. Kalau hitung-hitungan ilmu kepolisian, itu satu polisi itu harusnya mengayomi masyarakat 1:300. Jadi kalau jumlah personil Polres 300, berarti dia hanya pelayanan maksimal itu hanya bisa melayani 90.000. Itu permasalahan yang kami miliki, tapi kami komitmen ada ini strategi di ilmu kepolisian, itu namanya kalau kita kenal adalah POMAS, pemunisian masyarakat. Intinya itu polisi itu masyarakat itu menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Jadi jangan mengharapkan polisi, tapi jadilah polisi bagi diri sendiri. Makanya kami salah satu kegiatan yang pertama kali saya dari Kapolres itu adalah Babin Polsek agar mengaktifkan Siskamdin. Bayangkan kalau misalnya setiap lembang desa itu ya 10 orang lah yang sangat perhatian terhadap keamanan itu bekerja 10 polisi itu. Bayangkan itu. Kalau rekan-rekan lurah dan rekan-rekan kepala lembang bisa mengaktifkan Siskamdin, itu strategi yang kami lakukan dan mohon rekan-rekan lurah dan kepala lembang bisa membantu untuk mewujudkan itu. Makanya kami mensiasatinya itu satu Babinsa bisa beberapa wilayah, walaupun memang kadang tidak efektif ya. Hanya tadi saya dengar satu saran yang agak bagus itu ya, yang bagus domisili ya Pak ya. Ini kita upayakan untuk yang dekat-dekat. Tetapi jangan ragu-ragu, kalau memang perlu telepon saja, kalau nggak datang telepon saya, pasti saya datangkan itu. Karena kita kan terikat oleh tugas masing-masing, tugas dan tanggung jawab. Ya, kan jarang-jarang juga maksudnya
dipanggil sama Pak Camat, Pak Lurah, karena ada masalah kan jarang-jarang. Lebih banyak dipanggil karena acara pasti, ya kan? Makanya kalau dia tidak datang, maka keterlaluan lah. Ya. Biar tengah malam harusnya dia datang, ya. Bisa lagi, tidak ada alasan itu, karena memang dia harus ada untuk membantu masyarakat. Ya, makanya komunikasi saja Pak, komunikasi. Kalau sudah terjalin dengan baik pasti apabila dibutuhkan segera, dan jangan ragu-ragu ya. Nanti kan saya share nomor saya ketika ada apa-apa hal-hal yang memang perlu disampaikan langsung ke saya terima dan saya akan pertimbangkan untuk tugas Kodim ke depan. Demikian Pak ya, terima kasih. Selamat pagi. Atas nama Senong Balili, saya sebagai Kepala Lingkungan Tampo Makale. Yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Dandi. Tadi disinggung bahwa kami sebagai ujung tombak. Ya, ujung-ujungnya doang tombaknya. Ya, tidak ada awalnya. Yang saya mau tanyakan Pak, sampai saat ini saya sudah berapa tahun menjabat secara struktural, ya, karena dibebani sebuah tugas dan tanggung jawab harus imbang Pak, kewenangan dan tanggung jawab. Yang saya tahu, kalau tidak seimbang kewenangan dan tanggung jawab tidak bisa jalan Pak. Nah, secara struktural, horizontal vertikal, kami kemana vertikalnya, horizontalnya kemana? Ya, mohon maaf kalau dia mungkin bilang aneh-aneh orang, mohon maaf. Jadi itu jelas, ya, dibebani tanggung jawab seseorang, kewenangannya harus seimbang. Nah, kalau hanya tanggung jawab dong, kami nggak punya otoriti, mana bisa jalan? Nah, sampai saat ini job listnya itu apa? Kami sebagai lingkungan, karena belum ujung tombak, kami pertama ujungnya ditanyain. Mana SK-nya Pak Camat dulu udah sampaikan, perdanya apa udah jadi apa belum? Bagaimana Pak Lingkungan? Apa data kita mau pergi tagih kita punya honor? SK kalian belum dibayar. Iya kan? Ya, mungkin itu yang saya sampaikan Pak, yang pertama adalah struktural. Kami minta supaya kami tidak salah arah. Di mana kami punya hubungan horizontal, di mana kami punya vertikal. Itu maksud saya, kami yang masukkan tertiban ini. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di telinga Bapak-Bapak sekalian. Bahwa Bapak ada di struktur kelurahan. Ya, kepala lingkungan itu tidak masuk dalam struktur kelurahan Pak, tetapi dia masuk dalam organisasi masyarakat di kelurahan tersebut. Oleh sebab itu, kepala lingkungan sebenarnya boleh dipilih oleh masyarakatnya, boleh tidak, sesuai aturan. Ya, jadi itu horizontalnya, vertikalnya Pak, Bapak ke kelurahan, vertikal. Horizontalnya Bapak ke masyarakat. Tugas-tugas kemasyarakatan, ya itu, karena Bapak berada di organisasi kemasyarakatan, jadi horizontalnya Bapak laksanakan di wilayah Pak, ya, jelas Pak Lingkungan, ya, itu ya. Kemudian masalah peraturan daerah yang dulu diusulkan sampai hari ini belum dibahas. Saya kira tidak usah terlalu dipermasalahkan itu Pak. Saya kira anggota DPR sudah tahu itu. Ya, jadi yang jelas Bapak laksanakan tugas saja. Ya, mengenai gaji sudah ada. Saya sudah kasih tahu kelurahan.
silakan proses. Ya, saya kasih tahu Pak Lurah, silakan proses. Uang sudah ada mulai dari Januari sampai sekarang. Ya, bicara nanti Pak Lurahnya Pak, supaya minta. Dan lagi mengatakan bahwa gajinya kepala lingkungan RT dan Hansip sudah ada 1 tahun di sini Pak. Tapi bagaimana kami mau bayar kalau tidak ada permintaan dari kelurahan? Ya, jadi anggota kita Babin Kamtipmas dengan Babin saya ini luar biasa di Kecamatan Makaleng. Ya, saya sangat bersyukur selama saya tugas di sini 13 bulan. Saya lihat teman-teman Babinsa, Babin Kamtipmas luar biasa. Semua dia masuki Pak. Ya, kalau apalagi jangankan mau dipanggil, tidak dipanggil ada. Ya. Bapak lihat kan, kalau kerja bakti mungkin lebih duluan Babinsa daripada kepala lingkungannya. Iya, saya minta maaf. Iya, ibu-ibu Dasawisma, dia berkebun juga. Dia tahu di sini Dasawisma, dia datang nyangkul juga. Coba. Ini saya langsung lihat Pak. Jadi saya tahu betul. Jadi Bapak kepala lingkungan cocok yang dikatakan Pak Dandim tadi bahwa silakan selalu punya nomor HP-nya Babinsanya Babin Kamtipmas. Karena mereka standby Pak. Ya, standby 1 kali 24 jam Pak. Ya, tinggal kita komunikasi kita saja yang diharapkan Pak. Jangan sampai tidak ada komunikasi, nanti ada kejadian kita salahkan lagi petugas. Nah, kita sendiri bagaimana? Minimal itu. Saya kan selalu mengatakan bahwa kami camat selalu kasih nomor sama kita, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil juga sudah kasih nomor sama kita kan. Nah, itu gunanya itu Pak lingkungan. Jelas Pak ya? Ya jelas. Kita beralih ke pertanyaan ketiga. Masalah teknis penangkapan itu ya sudah itu berlaku internasional Pak. Jadi di kepolisian seluruh Indonesia untuk melakukan penangkapan ada prosedurnya. Kemudian itu tadi keluhannya tahun berapa itu Pak? Keluhannya Pak? Sudah lama ya? Berarti sudah lama sekali. Jadi kita ada prosedur Pak, itu berlaku internasional Pak. Kepolisian Negara Republik Indonesia itu diakui seluruh Indonesia Pak, keprofesionalan terutama dalam pengungkapan terorisme. Jadi kita punya entitas sendiri. Untuk Makaleng, 1 minggu setelah saya menjabat itu ada kejadian 2 kejadian Pak. Satunya percobaan pencurian toko emas, percobaan Pak, syukur, puji Tuhan. Makanya saya bilang semua orang menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa tidak jadi pencurian emas? Ini sudah jebol pintu pertama, ada lagi teralih. Tidak daripada didengar lari dia. Nah, seperti itu. Jadi menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Si Pak Kepala Lingkungan yang sangat semangat sekali ya. Jadi intinya itu sebenarnya adalah komunikasi Pak ya. Jadi pada saat tidak ada kegiatan apapun bisa dipanggil Babinsa ngobrol-ngobrol ya, berbicara sama-sama sehingga terjalin hubungan. Kalau komunikasi sudah enak, ya kan, misalkan Bapak panggil pasti dia nggak enak kalau nggak datang itu. Sudah baik ini masa saya tidak datang. Itu bicara tentang hubungan antar manusia tuh. Tetapi kan kalau bicara tanggung jawab tidak mungkin dia tidak datang. Ya makanya kenal dulu ya. Anggota saya juga akan saya sampaikan seperti itu. Kamu harus kenal itu. Ya, karena ketika kita mau bikin program, kalau tidak kenal kepala lingkungan, tidak kenal lurah, programnya bisa salah. Contohnya, saya punya program Babinsa Masuk Dapur. Ya, jadi kita bawa bingkisan ala kadarnya Pak, yang sembako untuk membantu mungkin ada masyarakat yang memang membutuhkan. Ya, itu bentuk perhatian kan, bentuk perhatian kita seperti itu. Nah,
Kalau babinsanya tidak menguasai wilayah, terus tidak kenal para kepala lingkungan, nanti salah dapur. Ya, memang dapurnya jelek, tapi babinya ratusan, ya kan? Salah kita nanti. Makanya itulah bentuk komunikasi, ya, bentuk komunikasi biar kita nyaman. Terus tadi Bapak bilang, saya lapornya ke siapa? Kalau tidak usah ragu-ragu. Kalau yang enak-enak, laporkan aja ke Babinsa, ya, atau yang susah-susah boleh juga. Tapi kalau yang sangat membahayakan tidak di ini, bisa langsung ke Kapolres atau ke Kapolsek atau ke Danramil. Itu untuk kecepatan, Pak. Jadi itu fungsi komunikasi kan itu sebenarnya, penyampaian berita, sehingga dari berita itu bisa kita ambil langkah-langkah. Itu aja sebenarnya, Pak. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Pak kepada Babinsa Kamtibmas yang selalu hadir di dalam kegiatan kami. Bolehkah? Karena di dalam lingkungan kami itu kebanyakan rumah kontrakan. Nah, kejadian-kejadian yang lalu ada salah seorang anak sekolah yang meninggal dunia karena gantung diri. Nah, yang di sini saya perlu tekankan, bolehkah dari petugas mempunyai satu jadwal, Pak? Artinya setiap saat kami turun bersama-sama untuk mengecek setiap rumah kontrakan. Jadi informasi Bapak itu, terima kasih, itu menyakitkan saya. Kemarin saya juga dapat informasi itu. Nah, nanti kami berikan ini. Saya kira langsung Pak bisa tuh. Kapolsek sama-sama cukup itu. Cek, itu kan wajib Pak. Saya kira aturan RT RW kalau ada akan ada. Wajib 1x24 jam untuk melapor. Itu aja wajib. Apalagi yang dicurigai. Langsung aja Pak. Pak Kapolsek dengan rekan-rekan Danramil, dengan Babinsa, Babin Kamtibmas langsung cek Pak. Kemudian kalau kejahatan tentunya polisi yang nangani. Kalau sifatnya pelanggaran, ya bisa polisi, bisa juga ada perdanya nggak? Nah, nanti dipelajari itu. Nanti kita berikan ya, berikan panduan untuk rekan-rekan polsek yang melaksanakan pengecekan rumah. Bisa Babin Kamtibmas didampingi oleh aparat pemerintah daerah bisa langsung mengecek ke lapangan. Tindakannya macam-macam, itu bisa menemukan apa saja. Pasti itu pelanggaran nilai dan norma, bahwa kalau dia anak berarti panggil orang tua supaya jangan melakukan itu lagi. Kalau dia bukan suami istri lainnya, tidak apa-apa, sanksi sosial. Sanksi sosial kalau menemukan itu. Babinsa atau Babin Kamtibmas tidak sempat hadir, bolehkah kami telepon Pak Kapolsek saja? Karena di sana banyak anggota dengan Pak Danramil untuk menggantikan mereka. Kedua, bolehkah, jadi tadi Pak Dandim sudah sampaikan bahwa kalau siapa tahu kalau ada anggota saya yang bermasalah di lapangan, laporkan langsung. Bolehkah juga seperti itu kepada Bapak Kapolres? Jika ada anggota yang berperilaku menyimpang di lapangan, ya bolehkah kami telepon langsung Pak Kapolres supaya ini sebagai masukan kepada Bapak bahwa ya namanya manusia biasa Pak, polisi itu manusia biasa, tentara itu manusia biasa. Siapa tahu ada yang berperilaku menyimpang di lapangan, bolehkah kami langsung laporkan ke Bapak Kapolres supaya ya Bapak juga bisa tahu bahwa anggota saya di lapangan seperti ini sebenarnya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, tapi ya bisa saja terjadi, namanya manusia biasa. Demikian, terima kasih Pak. Rekan-rekan menyimpang ya wajib segera menghubungi saya. Tidak apa-apa. Kalau Kapolseknya tidak mempan, atau Kapolsek sendiri yang menyimpang ya, boleh Pak, boleh sekali Pak, boleh sekali. Intinya saya sangat senang kalau diberikan
informasi tentang perilaku anggota Polri di lapangan yang menyimpang. Yang bagus juga, terima kasih. Yang saya senang. Untuk Babinsa, karena ini kan curhat Babinsa dan Babinsa Tipnas. Untuk kami di Lamunan, saya selaku lurah, Babinsa kami ya bekerja dengan sungguh-sungguh maksimal dengan Babinsa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ini bukan pertanyaan Pak, tapi curhatan kami. Terima kasih Pak. Misalnya juga teman-teman Babin Kaptipmas ya, dengan Babinsa masih ada Pak Kapolsek, masih ada Pak dan Ramil, ya bisa dikomunikasikan dulu lah ya, yang sifatnya begitu. Jadi berjenjang sehingga kita ini ada saling rasa menghormati ya di antara tugas-tugas kita. Jadi semua itu bisa kita lakukan ke atas, tetapi mari kita saling menghargai. Masih ada teman-teman atas dan di bawah ya yang harus kita hubungi dulu. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya hadir pada hari ini. Mudah-mudahan seterusnya bisa berlanjut ya, dimanapun ya. Saya tangkap tadi Pak Lurah, kalau ada kegiatan-kegiatan di kelurahan kita ya silakan. Pak Kapolres siap, Pak Dandim juga siap ya, selama itu ada komunikasi buat kita semua. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kita, tetapi kiranya pertemuan ini diberkati oleh Tuhan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dimanapun kita berada dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan diri terhadap kejahatan dan gangguan Kaptipmas, kami mendorong masyarakat supaya bisa bergerak bersama-sama untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Sekaligus kami tadi juga menyerap aspirasi dari masyarakat, apa-apa yang menjadi keluhan dan apa-apa yang telah disampaikan oleh masyarakat sudah akan kita laksanakan. Apa yang menjadi keluhannya, contohnya tadi misalnya keluhan tentang banyak rumah kosong yang diduga dilakukan untuk melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma. Itu kita bisa langsung, kepala lingkungan, kepala desa, kepala lembaga bisa langsung bersama-sama Babinsa, Babin Kaptipmas untuk melakukan pengecekan himbauannya bersama-sama dengan Polri dan TNI untuk menjaga lingkungan, melindungi diri masing-masing, bersama-sama melindungi diri dari kejahatan dan menjelang pemilu tetap menjaga kerukunan walaupun pilihannya berbeda. Harapannya memang ini harus kita lanjutkan. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semua mendapatkan informasi langsung dari kepala lingkungan, kepala lembaga dan lurah yang notabene memang mereka langsung berada di masyarakat, sehingga ada informasi-informasi penting yang akan mempengaruhi langkah-langkah pelaksanaan tugas antara Kodim dan juga Polres, sehingga intinya sesuai tugas masing-masing. Yang pertama dapat menjaga ketertiban dan keamanan serta meningkatkan